Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah terbakar. Akibat kebakaran 13 pekerja tewas. PT ITSS sendiri berada di kawasan industri terpadu PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini dan apa saja tindak lanjut dari pihak terkait sejauh ini? Inilah fact check insiden kebakaran tungku smelter di Morowali. Kita akan membahas terkait dengan yang pertama, bagaimana sebenarnya kronologi dari kebakaran yang terjadi di tungku smelter milik PT ITSS yang berada di kawasan PT IMIP ini. Yang pertama, menurut keterangan pers dari PT IMIP, ada 10 pekerja yang berada di sekitar dinding tungku smelter pada pukul 3.45 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada pula di situ sejumlah pekerja melakukan perbaikan dengan cara mengelas dinding tungku. Dan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, api dinyatakan berkobar dan kemudian merambat ke daerah di sekitarnya. Para pekerja yang panik kemudian berlarian menyelamatkan diri, termasuk melompat beberapa meter dari atas supaya tidak tersambar api. Inilah yang menyebabkan banyak dari pekerja yang berada di sekitar itu tidak hanya mengalami luka bakar namun juga luka-luka lain. Dan kemudian apa sebenarnya yang dinamakan tungku smelter? Apa fungsinya? Nah, tungku smelter ini adalah memiliki fungsi utama untuk membersihkan dan memurnikan bahan mineral hasil tambang dari campuran kotoran atau material bawaan. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini ya pemirsa ya. Material bawaan tersebut tidak diinginkan sehingga harus dipisahkan dari komponen utama bahan mineral. Nah, hasilnya ini harus memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Itulah yang dinamakan dengan tungku smelter. Kemudian bagaimana tungku smelter ini bisa terjadi kebakaran sehingga memakan banyak korban jiwa dari kalangan pekerja. Nah, menurut keterangan masih dari PT IMIP melalui press release-nya, dari tungku yang sedang dalam proses pemeliharaan tersebut, ini keluar sisa slag atau terak. Nah, sebenarnya tungku ini sedang dalam proses pemeliharaan ya, ini dinyatakan oleh PT IMIP. Nah, terak ini kemudian bersentuhan dengan barang-barang yang berada di sekitarnya yang diketahui ternyata mudah terbakar. Nah, setelah itu dinding tungku tersebut runtuh sehingga terjadi kebakaran yang lalu merambat ke sekitar tungku. Masih menurut keterangan pers dari PT IMIP, jumlah korban kebakaran tungku ini mencapai total ada 13 orang dan 4 orang ini diketahui merupakan pekerja asal Tiongkok atau China dan 9 orang merupakan pekerja asal Indonesia. Sementara ada 46 pekerja lain diperkirakan yang terluka dan mendapatkan perawatan. PT IMIP menyatakan menanggung sepenuhnya perawatan dan juga penanganan korban kebakaran ini. Nah, selain dengan jumlah korban, pemirsa, sebelumnya sempat beredar ya informasi di berbagai media yang menyebutkan bahwa tungku smelter ini meledak. Nah, hal ini dibantah oleh PT IMIP melalui Media Relations Head dari PT IMIP, Dedi Kurniawan, yang menyatakan bahwa tungku smelter 41 ini awalnya masih ditutup untuk operasi pemeliharaan. Nah, hasil identifikasi sementara penyebab kecelakaan menegaskan bahwa tidak ada tabung oksigen yang meledak seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jadi ini merupakan kasus kebakaran karena tidak ada ledakan yang terjadi selama insiden ini berlangsung. Nah, jadi sebenarnya kebakaran itu bisa dicegah atau tidak sehingga tidak menimbulkan korban. Nah, apa saja standar operation procedure atau SOP untuk mencegah kebakaran di pabrik smelter nikel? Ini kami dapatkan dari beberapa sumber ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan. Ini jangan sampai ada air atau kontaminasi lain yang masuk ke dalam tungku. Itu yang harus dipastikan, harus dicek setiap saat selama proses smelter itu berlangsung. Kemudian pekerja juga sebenarnya harus diwajibkan untuk memakai APD, alat pelindung diri yang sesuai dengan standar pada saat berada di dekat logam cair. Dan yang terakhir ini adalah pengawasan dan pelatihan bagi pekerja. Pengawasan ini dan pelatihan terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja. Dan ini sudah dinyatakan oleh PT IMIP pada saat Metro TV mencoba mengkonfirmasi kemarin soal pelatihan atau training ini sudah dinyatakan bahwa dilakukan secara rutin bagi para pekerja di kawasan PT IMIP. Nah, selanjutnya insiden kecelakaan kerja di pabrik smelter nikel ini pemirsa
di kawasan industri ini ternyata bukan yang pertama kalinya terjadi. Menurut data yang kami dapatkan dari Walhi, Sulawesi Tengah, ada 2 insiden lain yang memakan korban jiwa. Yang pertama pada tanggal 27 April 2023, beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu lokasinya di PT Indonesia Kuangqing Nickel and Stainless Industry di kawasan PT IMIP juga. Di lokasi yang sama ada 2 pekerja damping yang saat itu tewas dalam kecelakaan kerja. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022, kawasan industri nikel PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Morowali Utara juga memakan korban, di mana saat itu ada 2 pekerja tewas karena ledakan tungku smelter yang terjadi. Jadi sebelum kebakaran yang terjadi kemarin ini ternyata ada 2 insiden lain yang terjadi di pabrik smelter nikel. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut penegakan hukum? Kalau sudah terjadi sampai beberapa kali, penegakan hukumnya seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab dan apakah sudah dijatuhi sanksi? Ini ada pernyataan dari Walhi Sulawesi Tengah, tepatnya dari Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, di sini menyatakan bahwa dari beberapa rentetan kejadian kecelakaan kerja ini, mereka tidak pernah memberikan sanksi dan itu tidak transparan. Penyelesaiannya pun tidak diberikan transparan ke publik, artinya kita punya keraguan juga bahwa negara atau pemerintah tidak mampu memiliki kapasitas mengintervensi jalannya roda bisnis di dalam. Ini dinyatakan oleh Walhi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Desember 2023 atau kemarin. Nah, kemudian di sisi lain, pemerintah atau pihak berwenang memberikan pernyataan, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Septian Haryoseto. Di situ disebutkan bahwa pihak kawasan telah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas penanganan pasca kecelakaan, memastikan bahwa aspek kecelakaan ini ditangani dengan serius dan profesional. Ini artinya ada tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan hasil investigasi yang nanti akan ditemukan oleh pihak berwenang. Dan selain meminta dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh, Kementerian juga meminta pihak kawasan untuk berkomitmen menjaga transparansi. Kemudian informasi yang didapatkan juga akan segera dibagikan setelah tim investigasi selesai melakukan penyelidikan. Dan diharapkan ini adalah insiden terakhir yang terjadi di kawasan industri, khususnya terjadi di tungku smelter. Di daerah manapun, semoga ini adalah kejadian terakhir dan tidak memakan korban lagi. Dan pemirsa, pihak terkait hingga saat ini sedang melakukan investigasi apakah ada unsur kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Selain itu, pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park mengatakan mereka selalu memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada para pekerja. Oke, apakah ada pelanggaran SOP yang ditemukan itu artinya di sana? Ini yang masih sementara didalami, Mas. Apakah terjadi pelanggaran SOP atau mungkin terjadi kelalaian? Ini yang masih sementara didalami oleh tim investigasi gabungan ini, Mas. Apakah sebenarnya mitigasi dari masing-masing PT ini atau selama ini apakah ada training terkait dengan upaya evakuasi jika terjadi bencana seperti ini, Pak? Ada, Pak. Selalu kami berikan. Pada saat karyawan mulai bekerja saja, itu manajemen itu selalu memberikan induksi. Kemudian secara periodik, tim safety termasuk tim HR itu memberikan briefing, memberikan pelatihan bagaimana melakukan evakuasi jika terjadi bencana atau kecelakaan. Seperti itu, Mas. Oke. Artinya training keselamatan kerja ini sudah dilakukan secara rutin? Sudah dilakukan, iya betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.